Soal nomor 1, pada kode HTML ini saya membuat sebuah titel atau judul halaman web kita dengan nama soal nomor 1. Terus saya membuat sebuah form dengan nama ini, yang kemudian subjudulnya masukkan nilai. H3 ini merupakan subjudul. Terus di dalam form ini memiliki satu objek yaitu table dan 3 buah tag input untuk mengisi data atau memasukkan data, serta ini dia tag inputnya. Pada tag input ini saya memberikan nama bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Di dalam tabel ini, fungsi dari tr ini merupakan fungsi untuk membuat sebuah baris, sedangkan fungsi tag td ini untuk merupakan data isi dari sebuah baris. Terus form ini memiliki satu objek yakni table dan 3 buah tag input seperti yang saya katakan tadi, serta 2 buah tombol button atau submit yang ini, yang berfungsi untuk mengirimkan hasil data ketika diklik. Terus pada tag button ini saya menambahkan atribut HTML yang berfungsi untuk mengaitkan JavaScript, yakni onClick jumlah. Atribut ini berfungsi sebagai event JavaScript yang akan dipanggil ketika tombol button ini diklik. Selanjutnya masuk pada bahasa JavaScript. Di dalam bahasa JavaScript ini saya membuat sebuah fungsi jumlah. Di dalam fungsi jumlah ini terdapat sebuah variabel bilangan 1 yang bertipe data float, yang akan mengambil isi dari tag input pada HTML yang kita buat tadi. Variabel ini saya beri nama dengan variabel bil1 atau bilangan 1. Pada variabel ini saya menggunakan perintah dokumen.nama form atau nama form yang tadi yang telah kita buat di kode HTML yang ini. Terus dengan menggunakan atribut name sehingga menghasilkan objek HTML dengan nama bilangan 1 sama dengan variabel bilangan 1. Variabel selanjutnya juga ini sama penjelasannya. Terus variabel selanjutnya yaitu variabel nilai akhir. Variabel ini berfungsi untuk menjumlahkan atau menghitung nilai-nilai dari variabel bilangan 1, 2, dan 3 yang ini. Untuk menampilkan hasil dari variabel ini, saya menggunakan properti alert. Properti alert ini berfungsi untuk menampilkan sebuah keterangan di window. Setelah mendapatkan nilai dari variabel ini atau variabel nilai akhir, selanjutnya saya tinggal memberikan kondisi atau menyeleksi dan menampilkan hasil yang sesuai menggunakan kondisi if.
Jika nilai variabel nilai akhir lebih dari sama dengan 80, maka akan tampil nilai huruf A atau yang ini. Begitupun selanjutnya. Ini merupakan penutup dari JavaScript, dan ini body dan HTML. Selanjutnya soal nomor 2. Yang pertama, titel ini sebagai judul dari halaman web yang kita buat. Terus form, di dalam tag HTML ini saya membuat sebuah form dengan nama form. Terus di dalam form terdapat table. Di dalam table ini berfungsi untuk membuat sebuah tabel. Tag table ini berfungsi untuk membuat sebuah tabel di dalam form. Di dalam tabel ini terdapat tag tr yang berfungsi untuk membuat sebuah baris. Di dalam baris juga ini terdapat sebuah tag th sebagai berfungsi untuk sebagai judul dari baris yang kita buat. Terus selanjutnya baris kedua, yang di dalam baris kedua itu terdapat sebuah tag td yang tag td ini berfungsi sebagai isi dari baris yang kita buat. Begitupun selanjutnya baris ketiga. Terus tag table ini berfungsi untuk sebagai penutup dari tag sebelumnya yang kita telah buat di sini. Selanjutnya tabel kedua yang kita buat. Di sini terdapat baris pertama dengan isi atau subjudulnya pilihan kelas. Terus di dalamnya terdapat tag select atau tag select. Tag select ini digunakan untuk membuat objek form yang berupa list pilihan yang dapat dipilih user. Terus tag option ini berfungsi untuk ini merupakan isi dari tag select. Selanjutnya di dalam tag option ini terdapat atribut value yang berfungsi sebagai nilai untuk tag option. Nilai dari tag option ini yang akan dikirimkan ke web server. Terus selanjutnya di baris kedua sama seperti yang pertama tadi, terdapat tag select dan tag option. Terus baris ketiga yang di dalamnya terdapat isi jumlah tiket yang terdapat tag input yang jenis type-nya teks yang berfungsi atau yang fungsi untuk menunjukkan sebuah inputan dalam bentuk kotak dan sejenisnya untuk diisi data tertentu seperti ini. Terus pada baris selanjutnya terdapat sebuah isi yang berisikan tag input yang bertipe button atau sebuah tombol yang berfungsi untuk mengirimkan data-data dari di atas ini yang telah kita buat. Terus value-nya hitung. OnClick ini berfungsi untuk event JavaScript yang akan dipanggil ketika tombol button yang kita buat ini telah diklik. Terus ini input type reset sama juga seperti ini, tapi dia tidak memiliki onClick. Nanti yang ketika diklik ini maka dia akan mengulang kembali ke awal. Selanjutnya
tag penutup table, dan juga tag penutup body HTML. Selanjutnya itu script atau bahasa JavaScript. Di dalam bahasa JavaScript ini terdapat fungsi hitung, function hitung. Function ini berfungsi untuk membuat suatu perintah yang fungsinya dapat kita gunakan berulang kali. Fungsi ini nanti akan dipanggil ketika tombol button yang kita buat yang ini diklik, maka yang akan ditampilkan adalah ini, function ini. Terus di dalam function ini terdapat sebuah variabel dengan nama kelas yang nilainya diambil dari tag form yang kita buat tadi dengan nama form, dan name kelas yang telah kita buat di atas tadi. Begitupun juga ini variabel tujuan, kita mengambil datanya dari tag form dan name-nya tujuan. Terus variabel jumlah tiket juga dengan yang bertipe data parse float atau float. Datanya yang diambil dari dokumen form yang kita buat sebelumnya. Terus variabel HT atau harga tiket ini masih belum diketahui sehingga kita tulis seperti ini. Begitupun seterusnya. Setelah kita mendapatkan membuat variabel ini, selanjutnya kita tinggal memberikan kondisi dan menampilkan hasil yang sesuai menggunakan kondisi if. Jika tujuan yang kita pilih sama dengan Bandung dan kelasnya sama dengan ekonomi, maka harga tiket sama dengan 800.000. Else if jika tujuan sama dengan Bandung dan kelas sama dengan VIP, maka harga tiketnya 1.200.000. Begitupun seterusnya. Function ini merupakan function if dan if else ini berfungsi untuk memberikan kondisi yang sesuai, sehingga yang nantinya akan ditampilkan. Terus selanjutnya ini sub sama dengan jumlah tiket dan kali harga tiket. Fungsi ini berfungsi untuk menjumlahkan untuk memberikan nilai jumlah yang akan kita bayar nantinya. Selanjutnya fungsi alert ini berfungsi untuk menampilkan sebuah dialog di window. Selanjutnya fungsi if, kita membuat sebuah fungsi if di mana jika jumlah tiket lebih dari sama dengan 10, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Selanjutnya yaitu total, ini total jika kita telah mendapatkan diskon, maka ini berfungsi untuk menjumlahkan harga yang telah kita dapat dikurangi dengan diskon yang kita dapat. Tag script ini berfungsi untuk menutup tag script sebelumnya kita buat di atas. Selanjutnya soal nomor 3. Pada tag dokumen HTML terdapat tag title. Tag title ini berfungsi sebagai judul halaman web kita. Terus di dalam tag body terdapat tag form. Tag form ini berfungsi untuk digunakan untuk menyimpan data dengan yang memiliki atribut name untuk mendefinisikan nama dari form ini. Terus di dalam tag form terdapat sebuah tag table berfungsi untuk membuat sebuah tabel di dalam form. Terus selanjutnya tag tr ini berfungsi untuk membuat baris di dalam tabel.
Di dalam baris ini terdapat tag TH, yaitu subjudul dari baris yang kita buat. Terus selanjutnya baris kedua yaitu tag TD baris kedua, yang di dalamnya terdapat tag TD sebagai isi dari baris yang kita buat. Ini merupakan tag penutup dari tabel. Selanjutnya tabel yang kedua yaitu kita membuat sebuah tabel dengan yang pada baris pertama terdapat isi atau subjudul pilihan mobil. Ini berfungsi sebagai subjudul atau seperti ini, pilihan mobil yang ini. Terus di dalam subjudul, di dalam tag baris pertama ini, dalam tabel kedua baris pertama ini terdapat tag select. Tag select ini berfungsi untuk membuat objek form yang berupa list pilihan yang dapat dipilih user. Terus selanjutnya tag option. Tag option ini berfungsi untuk tag option ini merupakan isi dari tag select. Ini merupakan tag penutup dari tag select. Selanjutnya baris kedua terdapat tag TD yang diisi dengan nama lama sewa. Terus di baris selanjutnya yaitu terdapat tag input bertipe text yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah inputan dalam bentuk kotak dan sejenisnya untuk diisi data tertentu dengan name sewa, ID-nya juga sewa. Terus selanjutnya baris ketiga yaitu total harga, yang sama juga sebelumnya kita terdapat sebuah tag input yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah inputan dalam bentuk kotak dan sejenisnya untuk diisi data tertentu. Terus selanjutnya di baris keempat terdapat tag input bertipe data button yang berfungsi untuk membuat sebuah tombol submit untuk mengirimkan data-data yang telah kita masukkan. Selanjutnya selanjutnya bahasa JavaScript. Terdapat function hitung. Function ini berfungsi untuk membuat suatu perintah yang dapat kita gunakan berulang kali. Di dalam function ini terdapat sebuah variabel pilihan yang isinya diambil dari nilainya diambil dari tag form yang kita buat sebelumnya dan pada pilihan dan yang memiliki name pilihan. Begitupun juga var sewa nilai diambil dari dokumen form yang dengan nama sewa. Var HS atau harga sewa, variabel total seperti ini. Selanjutnya kita membuat sebuah kondisi di mana jika pilihan kita sama dengan Avanza, maka harga sewanya 300.000. Fungsinya fungsi if ini berfungsi untuk memberikan kondisi pada nilai-nilai yang telah kita masukkan, yang kemudian nanti untuk menampilkan hasil dari ini, maka kita menggunakan rumus total sama dengan sewa dikali HS. Ini merupakan rumus dari total bayar yang akan kita
bayar. Terus ditampilkan pada jendela window menggunakan perintah alert ini. Selanjutnya soal nomor 4. Tag title ini berfungsi untuk memberikan sebuah judul dari halaman web. Tag tabel ini berfungsi untuk membuat sebuah tabel. Di dalam tabel ini terdapat sebuah baris pertama yang di dalamnya terdapat isi nilai A. Selanjutnya ini titik 2 dan juga terdapat tag input yang bertype text yang untuk mengisi suatu data tertentu di dalam kotak. Selanjutnya baris kedua yaitu nilai B, terdapat isinya nilai B dan input tag input. Begitupun juga di baris ketiga dan di baris keempat ini terdapat tag input yang bertipe submit dengan value nilai terbesar dan juga function onClick yang menghubungkan dengan JavaScript. Selanjutnya yaitu masuk di JavaScript, function nilai max yang telah kita hubungkan dengan tag HTML ini nantinya function nilai max ini berfungsi untuk membuat suatu perintah yang nantinya kita dapat gunakan berulang kali. Selanjutnya di dalam function ini terdapat sebuah variabel A yang bertipe data integer yang nilainya diambil dari ID yang bernama nilai A yang ini. Terus selanjutnya variabel B bertipe data integer yang nilainya diambil dari ID yang bernama nilai B yang ini dari sini. Terus seperti variabel C juga bertipe data integer, nilainya diambil dari ID yang bernilai C yang bernama nilai C. Terus ini besar sama dengan max A, B, C. Fungsi ini adalah bawaan dari JavaScript yang bertujuan untuk mencari nilai yang paling besar di antara variabel A, B, dan C yang telah kita buat ini. Terus alert, fungsi alert ini berfungsi untuk menampilkan dialog di window sehingga menampilkan hasil dari pencarian nilai terbesar di sini. Begitupun juga kecil sama dengan min A, B, C, mencari nilai terkecil dari variabel A, B, dan C ini yang nantinya akan ditampilkan menggunakan perintah alert nilai terkecil sama dengan plus kecil. Ini yang akan ditampilkan. Tag script penutup. Selanjutnya soal nomor 5. Tag title ini berfungsi untuk memberikan sebuah judul dari halaman web kita. Terus tag form untuk membuat sebuah form yang berfungsi untuk menyimpan data. Terus tag table ini di dalam tag form untuk membuat sebuah table yang nantinya akan ditampilkan di dalam web kita sebagai harga-harga di dalam data-data yang kita buat. Terus di dalam tag table terdapat tag tr yaitu baris dari tabel dan kemudian tag th yang merupakan judul dari baris yang kita buat. Selanjutnya tag tr baris kedua yang terdapat tag td yang merupakan isi dari baris kedua yang kita buat. Selanjutnya sama seperti baris sebelumnya, baris ketiga dan keempat dan kelima ini. Terus sehingga hasil dari tabel ini seperti ini, seperti di samping ini. Terus kita membuat sebuah tabel lagi dengan tag table
yang di dalam terdapat baris pertama dengan pilihan jenis kendaraan, yang di dalam terdapat text select yang berfungsi untuk memberikan sebuah pilihan kepada user, dan juga text option merupakan isi dari text select yang kita buat. Terus baris kedua yang isinya terdapat dengan nama-nama parkir dan input type text yang berfungsi untuk mengisi data tertentu pada kotak yang atau sejenisnya. Terus total bayar sama juga seperti ini. Dan terakhir ini text input yang bertipe submit untuk mengirim data-data yang kita masukkan di dalam ini. Terus unclick yang berfungsi untuk menghubungkan dengan JavaScript dengan fungsi hitung yang akan kita buat nantinya. Ini dia function hitung yang akan ditampilkan ketika tombol submit ini diklik. Terus di dalam function hitung ini terdapat sebuah variabel pilihan yang diambil dari dokumen dengan nama form yang telah kita buat di atas, sama juga variabel jam, nilainya diambil dari text form atau nilainya diambil dari data-data di atas. Variabel total nilainya belum ditentukan sehingga kita tulis seperti ini. Terus kita membuat sebuah kondisi menggunakan if seperti ini. Ini berfungsi untuk memberikan sebuah kondisi yang sesuai yang kemudian ditampilkan. Terus selanjutnya total sama dengan jam dikali BP ini berfungsi untuk memberikan menghitung atau menjumlahkan semua data-data yang ada di sini atau mengalihkan data-data di sini yang kemudian ditampilkan menggunakan perintah alert sama dengan total. Menggunakan perintah alert yaitu berfungsi untuk menampilkan dialog di window sini.